Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan pada video 2, yaitu instalasi Yi. Untuk tahap instalasi di sini di website Yi disarankan untuk instalasi via Composer. Jadi di sini saya akan instalasi Composer terlebih dahulu. Sebelumnya bisa nyalakan server SAM terlebih dahulu, kemudian kita cek bagian download. Di sini komposernya sudah terinstall. Di sini kita tinggal ikuti tahap-tahap instalasi seperti biasa, karena sebelumnya saya sudah pernah menginstal komposer. Lalu masuk ke directory. Kemudian untuk instalasinya kita tinggal kopas ke bagian command prompt. Di sini tahap pertama instalasi untuk template yang basic. Kita tunggu hingga instalasinya selesai. Setelah itu bisa kita coba untuk buka hasil instalasi melalui Visual Studio Code. Nah, di sini sudah masuk untuk folder yang kita buat dengan nama basic. Nah, jadi untuk template basic ini pada bagian config web.php terdapat cookie validation yang sudah otomatis terisi. Lalu bisa kita coba untuk running. Dengan nama basic web. Nah, di sini sudah terinstall. Di sini ada home, about, kontak, login. Untuk tahap selanjutnya kita dapat melakukan instalasi untuk yang advance. Untuk yang advance masih sama, hanya saja di bagian belakang kita ganti namanya menjadi advance. Kemudian buat nama foldernya, di sini saya membuat dengan nama advance juga. Ini kita ikuti langkah-langkahnya seperti biasa.
Setelah selesai, bisa kita cek. Cek hasil instalasinya dalam direktori. Nah, di sini sudah masuk untuk yang bernama Advance. Kemudian untuk yang Advance ini sedikit berbeda dengan yang basic. Jadi pada CMD kita bisa masuk ke direktori Advance-nya terlebih dahulu. Setelah masuk di direktori Advance, di sini kita bisa ketikkan perintah php init. Lalu kita pilih yang 0 untuk role development. Yes. Nah, untuk yang advance ini kita harus membuat database yang baru. Di sini saya menggunakan database di phpMyAdmin. Kita buat database-nya, kasih dengan nama advance, samakan dulu. Nah, di sini sudah terbuat database-nya, tapi di sini kita masih belum membuat tabel. Untuk tahap selanjutnya kita bisa melakukan migrate pada database-nya dengan cara menjalankan perintah php y migrate. Di sini ada error karena kita belum mengkonfigurasikan nama database-nya. Di sini kita konfigurasikan dulu nama database-nya pada bagian model user. Bukan pada bagian model, tapi pada bagian config. Di sini kita sesuaikan nama database-nya terlebih dahulu dengan nama advance. Kemudian kita Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian ulangi langkah php y migrate. Nah, di sini tinggal ikutin langkahnya. Kita pilih yes. Nah, di sini sudah terinstall. Nah, di sini pada tabel advance sudah otomatis terisi tabel migration dan user. Lalu selanjutnya kita bisa running untuk yang advance. Untuk yang advance terdapat bagian front end dan back end. Kita coba salah satu untuk front end terlebih dahulu. Nah, di sini untuk bagian front end juga sudah terinstall. Lalu untuk bagian back end kita coba jalankan. Localhost advance back end web. Nah, di sini untuk bagian yang back end juga sudah terinstall. Kemudian tahap selanjutnya kita bisa coba untuk sign up. Di sini kita ketikkan nama, email, kemudian password, sign up seperti biasa.
Lalu untuk struktur directory, kita bisa cek di dalam directory servernya localhost htdocs. Nah, untuk struktur direktorinya masih hampir sama seperti framework PHP lainnya. Terdapat config untuk konfigurasi database-nya, lalu controller, models, dan views untuk tampilannya. Kemudian untuk beberapa instalasinya tadi pada tahap vendor, instalasi frameworknya tadi, dan yang kita akan sering gunakan pada controllers dan viewsnya. Setelah sign up, kita bisa coba untuk login. Nah, di sini masih error karena kita belum melakukan verifikasi email. Tapi untuk agar kita bisa melakukan aktivasi secara otomatis, kita bisa ubah status di database-nya pada tabel user. Kita ubah status database-nya pada user yang pertama tadi yang kita sign up. Di sini statusnya masih 9, kita ubah menjadi 10. Kemudian kita coba untuk login ulang tanpa melakukan verifikasi email. Nah, di sini user yang sudah sign up tadi sudah dapat login tanpa harus verifikasi email setelah kita mengubah status dalam database-nya. Lalu untuk cara yang lain, kita bisa melakukan konfigurasi pada bagian program, bagian model, kemudian pilih user.php. Di sini terdapat keterangan status inaktif dengan keterangan 9, untuk aktif dengan keterangan 10, sesuai yang kita ubah pada database-nya tadi. Lalu pada bagian status inaktif ini kita ubah menjadi aktif agar dapat otomatis login tanpa harus verifikasi. Kemudian kita bisa coba untuk membuat user yang baru, sign up user baru. Setelah sign up seperti biasa, kita coba untuk langsung login. Di sini kita ketikkan nama sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah, di sini sudah otomatis dapat login, dan kita cek pada database-nya masih sama pada tabel user. Nah, di sini sudah terbentuk satu user baru. Nah, di sini dengan status database-nya sudah otomatis terubah menjadi 10, yang artinya sudah bisa otomatis login. Kemudian kita dapat melakukan pengecekan untuk tahap instalasi ini. Yang pertama kita cek untuk bagian basic dengan mengetikkan requirements.php. Nah, di sini ada kesalahan penulisan requirements.php. Nah, di sini terdapat requirement checker yang artinya instalasi yang telah kita lakukan pada template basic sudah berhasil karena tidak ada tabel yang berwarna merah. Selanjutnya untuk template yang kita melakukan pengecekan untuk yang template advance juga. Advance masih sama, requirements.php.
Nah, untuk yang template advance ini juga tidak ada tabel yang berwarna merah, jadi kita asumsikan bahwa instalasi Y ini sudah berhasil untuk kedua template, yaitu template yang basic dan advance. Sekian presentasi penjelasan untuk instalasi framework Y dari saya.